Kembali ke program Money Talk spesial CNBC Indonesia bersama saya, Serliana Salsabila. Pemirsa, belakangan ini banyak dinamika terjadi perekonomian global dan juga domestik. Tentunya berbagai sentimen yang ada bisa mempengaruhi rencana bisnis korporasi ataupun perilaku masyarakat. Nah, di program Money Talk spesial kali ini kami akan mengulas secara komprehensif seberapa prospektifkah bisnis retail khususnya consumer banking yang diperbankan tanah air ini, dan di tengah kompetisi yang kian ketat, masihkah kita berharap adanya peluang cuan yang signifikan berasal dari bisnis consumer ini? Kita simak selengkapnya. Seirama dengan tren inflasi yang diyakini bakal terus menurun, tentunya peluang suku bunga acuan Bank Indonesia untuk dipertahankan dalam beberapa bulan ke depan semakin terbuka lebar. Kendati hal ini tak lantas membuat tantangan di bisnis consumer jadi mereda. Meski sejumlah bankir yang diwawancarai oleh CNBC Indonesia mengakui, tren permintaan kredit retail khususnya segmen consumer baru terbilang masih cukup baik, di mana pertumbuhan 2 digit pun sukses diraih secara tahunan. Namun mereka tak menepis bahwa ada sejumlah tantangan yang tengah dicermati dan bahkan diwaspadai. Misalnya, terkait tren pelunasan angsuran kredit retail maupun consumer yang lebih awal. Jika ditinjau dari sudut pandang kualitas kredit, tentunya pelunasan yang lancar ini bisa menjamin kualitas kredit akan terjaga dengan baik. Namun fenomena ini juga membuat perbankan menjadi seolah-olah harus berlari lebih kencang. Karena pelunasan yang masif tentunya akan mengurangi pertumbuhan outstanding kredit perbankan dengan durasi yang cukup cepat. Melihat juga fenomena pembayaran yang cukup tinggi, payment maksudnya, sehingga pertumbuhan dari outstandingnya itu yang belum sesuai ekspektasi. Jadi outstanding loan di kami mungkin year to date sekarang per Maret itu baru bertumbuh sekitar 2-3%. Adalah tadi mengenai pelunasan kredit pembiayaan yang bersifat angsuran, terutama consumer, memang ini sangat cepat ini, apalagi dengan membaiknya kondisi perekonomian. Namun ini juga diimbangi dengan penetrasi market dan segmen baru, Mbak. Jadi ada dua yang kita lakukan adalah, satu adalah melihat productivity segmen yang kita miliki, yang kedua adalah melakukan ekspansi market yang tentunya tetap menjaga kaedah-kaedah pembiayaan yang prudent. Tak hanya persoalan pelunasan kredit yang cenderung lebih cepat. Sejauh ini, sejumlah bankir swasta pun mengakui tingkat kompetisi di bisnis consumer di perbankan RI sudah cukup besar. Misalnya saja terkait ekspansi kredit di subsegmen kredit kepemilikan rumah, kredit kepemilikan kendaraan, maupun di bisnis kartu kredit. Untuk menyikapi situasi saat ini, tentunya diperlukan strategi yang matang dari perbankan untuk bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Apalagi untuk bisa meraup cuan yang signifikan. Untuk KKB kita masih cukup challenging, jadi kita terutama dari sisi bank saya, kita kerjasama dengan Multi Finance, sister company kita juga, kita ngelihat bahwa emang lebih ke mencari nasabah yang tepat dalam penyalurannya. Di samping itu juga ada beberapa tren yang mungkin sekarang lumayan baik, yaitu misalnya tren ke mobil listrik. Jadi hal-hal itu yang sedang kita coba pikirkan untuk membuat kredit khusus untuk mobil listrik sehingga lebih menarik banyak orang lagi. Di samping juga dari sisi pemerintah mereka kan memberikan insentif khusus untuk pembelian mobil listrik dan sebagainya. Jadi saya rasa ada beberapa segmen di industri mobil ini yang cukup menarik. Meskipun ada beberapa juga yang sebenarnya kurang menarik, seperti misalnya untuk yang motor listrik sampai saat ini mungkin agak sedikit seret. Tapi kalau dari sisi mobil listrik, saya rasa perkembangannya sudah begitu pesat. Di samping dari para industri mobil juga yang mengenalkan mobil-mobil listrik yang baru yang seolah-olah tidak berhenti, ada mobil model baru sekarang. Berkaitan dengan pembiayaan hijau atau green financing, memang diakui kalangan bankir bisa memberikan tambahan peluang untuk pertumbuhan kredit ke depan, termasuk dalam pertumbuhan kredit consumer. Tapi tentunya kesempatan tidak lantas hadir begitu saja. Sebaliknya, harus dipersiapkan dengan matang oleh perbankan. Ini
EV yang sudah kami berhasil biayain pada kota 1 mencapai 327 miliar. Tahun lalu baru 17 miliar. Jadi itu peningkatannya itu cepat sekali. Seiring dengan meningkatnya demand terhadap EV di Indonesia. Itu tentu kita sambut baik. KPR juga, KBR ada juga yang kategorinya green dalam hal misal ya kita juga membiayai kebutuhan energi dalam hal solar panel. Jadi saya pikir ke depannya banyak sekali opportunity buat perbankan dalam hal membiayai baik industrinya maupun dari segmen konsumen. Di samping diperlukannya inovasi yang aktif, ekspansi perbankan di bisnis KKB pun tak jarang sedikit teradang oleh ketersediaan unit kendaraan. Di tengah kredit yang masih cukup baik, sayangnya dinamika di global seperti krisis chip semikonduktor dan volume produksi kendaraan di global yang belum maksimal masih menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi perbankan. Khususnya terkait rencana perbankan untuk menggeber KKB di awal tahun. Beli itu baru bayar ketika mobil itu ready. Jadi mereka biasa kan baru booking fee aja. Sehingga kreditnya pun belum cair. Jadi biasanya mereka hanya komitmen kepada multi-finance tertentu, mereka sudah dapat line kreditnya, once mobilnya ready, multi-finance bayarkan kepada si dealer. Jadi saya kira itu sih nggak ada isu, cuma masalah lag-nya aja tadi. Ya. Dan lag-nya itu sometimes, apalagi di awal-awal tahun biasanya produksi baru mulai. Karena banyak pembeli yang mau menunggu produksi tahun yang baru, tahun 2023. Sehingga mereka baru dapat mungkin nanti di Maret, April, dan berikutnya. Selanjutnya, meski pemulihan ekonomi di Indonesia masih berlanjut, jangan lupa momentum pemilihan umum sudah semakin dekat. Mengacu situasi saat ini, kalangan bankir berharap situasi politik yang kondusif bisa terus berlangsung hingga 2024, sehingga iklim bisnis yang positif pun dapat terjaga dengan baik. Kita lihat dari berbagai pemilu sebelumnya bisa bervariatif ya. Dalam hal consumer demand biasanya bagus karena kan ada spendingnya cukup banyak ya. T-shirt, umbul-umbul dan sebagainya biasanya spendingnya cukup banyak. Itu unsur positifnya. Biasanya kalau kita melihat dari unsur yang perlu lebih diperhatikannya barangkali ketidakpastiannya. Jadi siapa ya akan yang jadi polosinya akan kemana ya. Nah mungkin itu yang lebih perlu dijaga agar tetap momentum bisnis bisa tumbuh terus dengan baik. Sementara itu, jika kembali kepada tren suku bunga kredit yang masih tinggi, sejumlah bankir pun tak menepis ada sedikit dampak terhadap tren ekspansi kredit. Namun nyatanya hal ini malah tidak menjadi tantangan yang sangat signifikan bagi perbankan. Mengingat posisi suku bunga acuan dan rata-rata bunga kredit yang lebih tinggi juga sudah pernah dilalui bertahun-tahun yang lalu. Nah, tak hanya bisnis consumer di aspek penyaluran kredit. Sejauh ini, layanan pengelolaan nasabah tajir atau wealth management bank pun tak lantas mulus tanpa tantangan. Di tengah tensi geopolitik Rusia-Ukraina yang belum kunjung reda, risiko perlambatan ekonomi global dan kekhawatiran bakal adanya resesi di sejumlah negara maju pun membuat kalangan bankir harus pandai-pandai mendampingi nasabahnya dalam aktivitas pengelolaan keuangan. Namun terlepas dari tantangan yang ada, kalangan bankir tetap mengaminkan bahwa bisnis wealth management masih tetap prospektif. Pertumbuhan nasabah dan dana kelolaan di bisnis ini masih terjamin dari tahun ke tahun. Kemudian hal yang utama, kalangan mengakui bahwa meski kompetisi ketat, tetapi tren pendapatan fee-based income yang bisa diraih pun masih terpantau terus melesat. Namun tentunya, kinerja yang positif ini bisa diraih jika perbankan secara aktif rutin berinovasi dan aktif mengeksplorasi layanan dan kemampuan yang dimiliki, serta giat membaca perubahan demand di masyarakat dan selalu dekat dengan nasabah wealth managementnya. Baik sisi pertumbuhan jumlah nasabah, fee-based income maupun dari sisi pertumbuhan dana kelolaan kami. Tantangan tetap ada, terutama dari dinamika pasar global ya, yang sampai saat ini masih banyak ketidakpastian. Dan mungkin kalau dari sisi lain ada tantangan dari perubahan peraturan, terutama dari sisi penjualan produk bank insurance ya. Nah, tapi kami optimis untuk 2023 ini bisnis wealth management Bank Commonwealth dapat tumbuh signifikan dan mampu melampaui target yang kami canangkan. Potensi bisnis wealth management masih cukup positif. Terutama kalau kami lihat pada segmen private secara year on year per Maret itu tumbuh sekitar 7% jumlah nasabahnya dan juga jumlah AUM-nya bertumbuh 9%.
Jika kita mengacu pada sesi diskusi CNBC Indonesia dan juga tanggapan para regulator bahwa bisnis konsumer dalam negeri ini masih sangat prospektif. Namun perlu diingat bahwa bisnis ini tidak lagi bisa dijalankan sepenuhnya dengan gaya konvensional. Beragam inovasi harus diterapkan oleh perbankan, baik dalam hal aktivitas penyaluran kredit, layanan transaksi, dan juga pengelolaan dana investasi harus bisa bertransformasi. Jika suatu bank ingin bertahan di bisnis ini, maka harus siap siaga untuk berubah. Berubah apa? Berubah untuk lebih maju, untuk menangkap peluang pertumbuhan bisnis ke depannya. Dan karena perbankan ini bukan hanya bisnis padat modal saja, melainkan juga harus membutuhkan ide-ide segar untuk bisa tumbuh lebih positif. Demikian akhir dari program Money Talk spesial kali ini. Saya Serliana Salsabila dan juru kamera yang bertugas Indra Ritsi, CNBC Indonesia Beyond Business.